Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran biologi. Pada hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Apa perbedaannya? Pertumbuhan pada makhluk hidup ditandai dengan bertambahnya ukuran, bertambahnya massa, atau bertambahnya volume. Pada tumbuhan, hal ini dinyatakan misalnya bahwa suatu tumbuhan itu semakin bertambah tinggi, ukuran batangnya semakin bertambah lebar. Nah, itu adalah contoh dari pertambahan ukuran, massa, dan volume. Nah, kemudian pertumbuhan juga bersifat irreversibel, artinya tidak dapat balik. Kemudian pertumbuhan juga memiliki sifat kuantitatif. Apa artinya kuantitatif? Kuantitatif artinya bisa dinyatakan dalam bilangan atau bisa diukur. Misalnya tinggi pohon 2 meter, diameter batang 50 cm, dan seterusnya. Nah, kemudian perkembangan makhluk hidup itu ditandai dengan bertambahnya tingkat kematangan dan kedewasaan. Jadi dapat dikatakan bahwa perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Nah, kalau pada tanaman atau tumbuhan itu kedewasaan ditandai dengan adanya bunga atau buah. Kemudian perkembangan bersifat reversibel atau bisa balik. Dan kemudian perkembangan memiliki sifat kualitatif, jadi tidak bisa dinyatakan dengan bilangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dimulai dari perkecambahan biji. Apa itu perkecambahan biji? Mari kita lihat prosesnya. Perkecambahan dapat didefinisikan sebagai proses munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio. Perkecambahan terdiri dari beberapa proses. Nah, prosesnya adalah yang pertama, masuknya air ke dalam biji atau disebut dengan imbibisi. Jadi, dengan adanya imbibisi ini, biji yang tadinya dorman atau biji yang kering gitu ya, kemudian karena adanya air, maka bijinya itu akan mulai menggembung karena biji itu terisi oleh air. Itulah yang dinamakan dengan imbibisi. Proses imbibisi ini atau air yang masuk ke dalam biji ini ternyata bisa memacu embrio di dalam biji untuk melepaskan hormon giberelin. Ya. Hormon giberelin ini kemudian menjadi aktif. Ya. Dengan adanya hormon giberelin, maka aleuron atau yang melapisi biji di sini, kemudian dia menjadi aktif juga. Dia akan mengeluarkan atau mensintesis enzim alfa amilase dan enzim hidrolisis yang lainnya. Ya. Nah, kemudian enzim itu digunakan untuk apa? Enzim itu akan digunakan untuk menghidrolisis amilum atau cadangan makanan ya yang terdapat pada biji menjadi gula. Nah, dengan menghidrolisis amilum menjadi gula, maka biji itu akan memperoleh energi. Nah, energi itu akan digunakan untuk perkembangan embrio. Nah, kemudian embrio itu akan berkembang menjadi plantula atau tanaman kecil. Nah, ini adalah akhir dari perkecambahan. Anak-anak, perkecambahan ada dua tipe. Yang pertama adalah perkecambahan epigeal dan yang kedua adalah perkecambahan hipogeal. Nah, apa itu perkecambahan epigeal? Perkecambahan epigeal ditandai dengan terangkatnya kotiledon ke atas permukaan tanah. Contoh misalnya
yang terjadi pada kacang hijau. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar berikut ini. Ini ada kotiledon yang terangkat ke permukaan tanah. Kemudian yang kedua, perkecambahan hipogeal. Kecambahan hipogeal itu ditandai dengan kotiledon yang tetap berada di dalam tanah. Contoh misalnya pada tanaman jagung. Nah, coba kalian perhatikan apa perbedaan antara tanaman kacang hijau di sini dengan tanaman jagung dalam proses perkecambahannya. Pada akhir perkecambahan akan terbentuk akar, batang, dan daun. Selanjutnya, tumbuhan itu akan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer itu merupakan pertumbuhan yang disebabkan adanya pertumbuhan atau pembelahan sel pada meristem apikal, yaitu pada ujung akar dan pada ujung batang. Dengan adanya pertumbuhan ini, maka batang tanaman bisa bertambah tinggi dan juga akarnya bisa menunjang semakin memanjang ke bawah. Nah, mari kita perhatikan di sini. Ini adalah titik yang di sini. Ini adalah meristem apikal yang terdapat pada ujung batang. Nah, dengan adanya meristem yang ada di sini, di mana jaringan-jaringan yang ada di sini aktif membelah, maka tumbuhan itu bisa bertambah tinggi. Nah, kemudian yang di akar juga demikian. Karena di sini terdapat jaringan meristem, maka akar ini bisa bertambah panjang. Kemudian pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder itu disebabkan oleh adanya pertumbuhan pada meristem lateral, yaitu kambium. Dengan adanya pertumbuhan meristem lateral ini, maka batang tanaman bisa tumbuh menjadi besar. Nah, coba perhatikan. Kalau kalian perhatikan di sini antara batang tanaman yang ada di bagian atas dengan yang ada di bagian bawah itu juga ada perbedaan, di mana pada lapisan yang paling yang batang pada tanaman yang atas itu jaringan-jaringan yang terbentuk baru sedikit, sedangkan pada jaringan batang yang ada di bagian bawah itu jaringannya sudah nampak banyak. Kemudian hal ini kalau misalnya ini terjadi selama bertahun-tahun, maka nanti akan kita lihat bahwa pada tanaman itu akan muncul yang namanya lingkaran tahun, ya. Mari kita lanjutkan. Faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor dari dalam tumbuhan itu sendiri, yaitu gen yang membawa sifat pada tumbuhan, dan kemudian ada juga hormon. Apa saja hormon yang terdapat pada tumbuhan? Ada hormon auksin yang dia berperan di dalam pemanjangan batang. Kemudian ada hormon giberelin. Hormon giberelin ini juga merupakan hormon pertumbuhan. Nah, dengan adanya hormon giberelin ini, maka tumbuhan tidak akan tumbuh dengan kerdil. Kemudian ada sitokinin. Sitokinin adalah hormon yang berperan di dalam pembelahan sel. Kemudian ada etilen. Biasanya kita tahu etilen ini adalah hormon yang berperan untuk merangsang pematangan buah. Dan kemudian ada asam absisat, dia menunda pertumbuhan. Biasanya asam absisat ini akan menjadi aktif pada saat kondisi lingkungan itu tidak baik. Misalnya adanya stres air gitu ya, kekurangan air, sehingga tumbuhan itu tidak akan tumbuh, tapi justru malah akan menggugurkan daun-daunnya yang sudah tua. Kemudian ada lagi asam traumalin. Ini adalah hormon perbaikan luka. Kemudian ada lagi hormon kalin yang berperan di dalam pembentukan organ. Organ itu misalnya ya akar, batang, daun ya. Nah, kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar tumbuhan. Nah, apa saja faktor eksternal itu?
Nah, faktor eksternal misalnya adalah air. Nah, air ini berperan di dalam proses metabolisme. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa semua makhluk hidup juga membutuhkan air. Ya, nah di dalam tumbuhan juga memerlukan air ini untuk melakukan metabolisme. Kemudian oksigen. Oksigen diperlukan oleh tanaman atau tumbuhan untuk melakukan respirasi. Kita akan tahu bahwa respirasi ini nanti akan berperan untuk pembentukan energi. Kemudian matahari. Kalian pasti tahu bahwa matahari ini berperan di dalam proses fotosintesis. Kemudian ada lagi suhu. Ya, ini juga berperan di dalam metabolisme. Ini nanti kaitannya dengan kerja enzim, bahwa enzim yang terdapat pada tumbuhan itu dipengaruhi oleh suhu. Nah, kemudian nanti kita akan juga pelajari bahwa tanaman itu memiliki suhu optimalnya masing-masing untuk tumbuh. Kemudian kelembaban. Nah, kelembaban ini berperan pada saat proses penyerapan air. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah faktor nutrisi. Nah, nutrisi atau makanan bagi tumbuhan itu ada dua, yaitu makronutrisi dan mikronutrisi. Bedanya apa? Kalau makronutrisi itu adalah faktor atau unsur yang diperlukan oleh tumbuhan dalam jumlah yang sangat banyak. Contoh misalnya karbon, hidrogen, oksigen, kemudian fosfor, kalium. Yang mikronutrisi itu adalah nutrisi yang diperlukan oleh tumbuhan dalam jumlah yang sangat sedikit. Ya, tetapi walaupun sangat sedikit, tumbuhan harus memilikinya, karena kalau tidak, dia akan mempengaruhi atau mungkin menghambat di dalam proses pertumbuhannya. Nah, contoh mikronutrisi misalnya adalah ferum, kemudian boron, kemudian mangaan, kemudian seng. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan? Dan juga faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Anak-anak, untuk memperdalam ini, kalian bisa mempelajari di dalam e-book kalian atau handout yang akan Ibu bagikan. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian sampaikan kepada saya. Anak-anak, sekian pelajaran dari saya. Selamat belajar.